Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UpInfo. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Fakta baru kasus Subang terungkap, pakar hukum pidana sebut pelakunya bukan Yoris, Yosef dan Danu tapi ini. Dia baru kasus Subang terungkap ketika orang-orang yang selama ini menjadi saksi dan dimintai keterangannya oleh polisi dalam kasus pembunuhan Subang seperti Yosef, Yoris, Danu dan lainnya boleh bernapas lega. Mereka disinyalir bukan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amel. Pakar hukum pidana Dr. Heri Gunawan mengatakan dengan dirilisnya sketsa wajah terduga pelaku kasus pembunuhan Subang oleh kepolisian beberapa waktu lalu, maka hal itu menunjukkan jika polisi tidak mengenal atau tidak mengetahui pelakunya. Sementara Danu, Yosef, Yoris, Mimin dan saksi lainnya sudah dikenal dan diketahui oleh polisi karena mereka memang sering bolak-balik ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan Subang. Dijelaskan Heri Gunawan, sketsa yang dibuat polisi itu awalnya karena memang tersangkanya tidak diketahui atau tidak dikenal, karena tidak diketahui itulah maka penyidik meminta keterangan dari saksi-saksi. Kemudian dari keterangan saksi-saksi itulah, akhirnya polisi menarik kesimpulan dan bisa membuat sketsa wajah terduga kasus pembunuhan Subang, meski sketsa wajahnya tampak dari samping dan belakang. Dengan demikian karena polisi tidak mengenal atau mengetahui pelaku, maka Heri Gunawan bisa memastikan dengan dirilisnya sketsa wajah terduga pelaku kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang kemudian disebar penyidik Polda Jabar, mengisyaratkan bahwa pelakunya bukan Danu, Yosef, Mimin dan Yoris serta saksi lainnya. Dikatakan Heri Gunawan, sketsa wajah yang disebar oleh polisi itu sekaligus menandakan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal atau tidak diketahui. Sehingga bukan dari kalangan keluarga atau orang yang selama ini disebut-sebut atau dicurigai seperti Yosef, Yoris dan Danu. Kalau memang tersangkanya itu, Yoris, Yosef, Danu saksi lainnya, nanaonan, buat apa, bikin sketsa kan lucu karena Yoris, Yosef, Danu itu kan saksi yang seringkali diperiksa berarti jelas orangnya, ujar Heri Gunawan saat dihubungi Des Jabar, Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2021. Adapun alasan Heri Gunawan menyebut Yosef, Yoris, Danu dan saksi lainnya bukan pelaku kasus pembunuhan Subang, karena sketsa itu dibikin polisi awalnya karena memang tersangkanya tidak diketahui, karena tidak diketahui itulah penyidik meminta keterangan dari saksi-saksi. Kemudian saksi-saksi itu ditanya ciri-cirinya kemudian dibuatkan sketsa untuk disebar barangkali ada orang yang tahu dan yang mirip dengan sketsa wajah yang dibuat. Karena sketsa wajah itu dibuat oleh penyidik dalam satu tindak pidana yang pelakunya tidak diketahui, maka dibikinlah sketsa menurut keterangan saksi lalu diumumkan ke masyarakat siapa tahu ada yang mengenali, ujar Heri Gunawan. Heri Gunawan mencontohkan waktu kasus bom Bali saat itu tidak diketahui tersangkanya namun berdasarkan saksi-saksi yang dilakukan pemeriksaan sehingga dibuatkan sketsa wajah dan disebar karena pelakunya tidak diketahui. Jadi tujuan sketsa diumumkan polisi dengan tujuan mudah-mudahan dapat informasi dari masyarakat karena memang tidak diketahui dan polisi sulit menangkapnya, ujar Heri Gunawan. Seperti halnya Heri Gunawan yang merasa aneh dengan dirilisnya sketsa pelaku pembunuhan Subang, kriminolog Universitas Padjadjaran Unpad Yesmil Anwar juga mempertanyakan pembuatan sketsa wajah terduga kasus pembunuhan Subang tersebut yang dibuat tampak belakang dan samping kanan. Bahkan Yesmil Anwar menilai sketsa wajah terduga pelaku pembunuh Tuti dan Amel ini ternyata tidak memiliki nilai signifikan untuk jadi tambahan alat bukti. Biasanya kan pembuatan sketsa wajah dibuat dari depan. Nah ini sketsa dari belakang dapat dari CCTV atau dari mana itu? Jadi, bagi saya sketsanya belum punya nilai signifikan untuk dijadikan penambahan alat bukti, ujar Yesmil Anwar kepada Des Jabar, Jumat, tanggal 31 Desember tahun 2021. Pakar kriminologi itu pun menilai upaya pengungkapan kasus pembunuhan Subang dengan korban Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu alias Amel, dinilai Yesmil Anwar, masih bersifat spekulatif dan belum mengarah pada bukti konkret yang kuat. Yesmil Anwar menilai, tim penyidik juga masih ada keraguan dalam mengungkap kasus ini karena kurangnya alat bukti. Sepertinya ada keraguan-raguan dari pihak kepolisian karena mereka menyadari alat buktinya masih kurang sehingga belum merasa nyaman untuk menentukan pasal berapa dan orangnya, siapa, bagaimana kejadiannya apakah dia kerja sendiri atau menyuruh orang lain, ucap Yesmil Anwar yang juga penulis buku pembaharuan hukum pidana itu. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.